Baik pemirsa, masih di program Bangga Jateng dengan tema hasil kinerja pengawasan kampanye pemilu 2024 dan masih bersama Bapak Sosiawan ini dari anggota Bawaslu Jateng dan Mas Muhammad Nur Effendi dari Ketua PWI Pati. Baik, balik lagi ke Pak Sosiawan. Iya Mbak. Bapak, untuk saat ini apa yang dilakukan Bawaslu di Jawa Tengah dalam tahapan kampanye? Iya, jadi secara umum perlu kami sampaikan ya bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini untuk pemilu tahun 2024 ini melakukan sebuah terobosan atau paradigma baru. Jadi yang kami kedepankan, kami utamakan bukan lagi penindakan, ya, tetapi lebih kepada upaya-upaya pencegahan, baik preventif maupun preemptif. Ya, ini saya kira sangat penting dan sangat perlu kami lakukan perubahan strategi paradigma ini supaya pemilu ini juga bisa berlangsung ya dalam suasana yang damai, dalam suasana yang lebih kondusif ya. Kondusif, yang lebih sejuk, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu itu bisa kami cegah. Tidak harus menunggu sampai itu terjadi pelanggaran baru kami tindak. Jadi paradigmanya memang kami lebih banyak kepada aspek-aspek pencegahan. Oleh karena itu, sebelum kita semua memasuki tahapan-tahapan pemilu ini, maka yang kami lakukan sejak kami dilantik untuk periode ini pada akhir Juli yang lalu, Agustus itu kita sudah mulai start untuk terjun ke seluruh daerah, berkomunikasi dengan seluruh stakeholder pemilu, ya, untuk menyampaikan hal-hal, ketentuan-ketentuan ya yang harus bersama-sama kita taati, kita patuhi ya untuk tahapan-tahapan yang nanti akan kita lakukan. Jadi komunikasi kami dengan para stakeholder ya, terutama kepada peserta pemilu ya di semua jenjang, semua tingkatan, juga kepada masyarakat. Ya, jadi stakeholder yang sangat penting bagi Bawaslu ini sesungguhnya adalah juga masyarakat atau publik, karena kami membutuhkan ya partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawal dan mengawasi ya, agar pemilu ini bisa berjalan betul-betul dalam suasana yang damai, demokratis, luber dan jurdil ya, yang kami rangkum dalam istilah pemilu yang bermartabat atau berintegritas ya, di mana bermartabat, berintegritas artinya di situ terkandung nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai keterbukaan, ya, nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang bersifat baik itu baik dalam arti sesuai aturan, prosedur, tetapi juga secara substansi semua tahapan itu betul-betul dimaknai sebagai tahapan yang betul-betul tujuannya memang untuk menciptakan pemilu ini sebagai pesta demokrasi yang harus ya bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Jadi kalau tujuannya pemilu ini kan ya ini konsolidasi demokrasi, wujud kedaulatan rakyat, supaya prosesnya ini betul-betul di situ rakyat itu sebagai pihak yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihan. Nah ini secara substantif itulah yang kami lakukan, bukan hanya prosedurnya yang rapi, yang beres, yang tertib, yang teratur, tetapi secara substantif bagaimana ini? Iya. Apa masyarakat punya kebebasan nggak untuk memilih? Baik, Pak Sosiawan, berbicara mengenai masyarakat ya Pak ya, sejauh ini sejauh mana sih keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu, terutama dalam tahap kampanye pemilu? Iya, kalau dalam masa kampanye khususnya ya, masyarakat ini jangan sampai hanya menjadi objek. Itu yang pertama harus kita pahami semua. Justru mereka inilah yang menjadi subjek, karena peserta kampanye ini kan berusaha bagaimana meyakinkan pemilih itu tadi dengan penyampaian visi misi, program kerja, citra diri, ya, dan segala hal yang dianggap penting ya supaya masyarakat memilih mereka atau memilih dia. Ya, jadi justru
dalam suasana kampanye ini keterlibatan masyarakat bukan hanya mereka sekedar disertakan atau menjadi peserta kampanye, tetapi mereka ini sesungguhnya juga bisa mengawasi. Jangan sampai kampanye ini digunakan untuk ajang-ajang ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya keterlibatan ASN, TNI, Polri, itu kan sangat dilarang oleh undang-undang. Kemudian harus dicegah juga praktek-praktek politik uang dalam segala bentuknya. Ini kalau masyarakat tidak melapor, ini kan juga susah. Oleh karena itu penting semua pihak ini mengawasi, ya, supaya proses di dalam masa kampanye itu betul-betul ya proses yang bermartabat tadi, tidak ada kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai objek saja, tapi memang peran masyarakat untuk mengawasi itu ya Pak ya. Betul, memang terutama sangat ini diperlukan. yang dilarang itu, misalnya ini soal penggunaan tempat ibadah untuk kampanye. Ini penting sekali. Masyarakat itu tidak harus menunggu Bawaslu bertindak atau pengawas bertindak, tetapi masyarakat yang ada di situ sebetulnya bisa mencegah. Oleh karena itulah kenapa aspek pencegahan itu kami lakukan kemarin, sosialisasi, aturannya tidak boleh, maka ketika mereka menjadi jamaah di masjid setempat misalnya, mereka kan bisa melakukan upaya-upaya, bukan penolakan ya, tapi pemberitahuan bahwa tempat ini, ya tempat ibadah ini dilarang untuk kegiatan kampanye. Sejauh ini apakah pernah dilakukan? Justru itu sangat penting peran mereka. Untuk di tempat ibadah tadi, apakah pernah ditemukan kasus seperti itu? Pernah. Tetapi ini bisa diselesaikan ya oleh Bawaslu di kabupaten kota. Karena kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam ini, ya kalau di tingkat kabupaten itu yang langsung mengatasi teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Oke, baik, siap. Kita pindah ke Mas Effendi dulu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa nih untuk masukan Anda terhadap Bawaslu dan KPU dalam tahapan kampanye pemilu? Iya, lagi-lagi soal dari kacamata media, jadi banyak sekali ini saya kira ada optimalisasi terutama sosialisasi dan pendidikan masyarakat soal pemilu itu. Benar sekali yang dikatakan Pak Sosiawan tadi ini, bahwa masyarakat itu jangan jadi objek gitu. Tapi bagaimana mereka paham, mereka juga bisa tahu, dan mereka juga diberi kesempatan untuk bisa menentukan pilihan tanpa ada tekanan-tekanan. Prinsipnya kan itu bisa bisa menjalankan asas pemilu ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ya. Ini yang sangat penting gitu. Jadi ini semuanya harus terlibat. Nah, kembali kepada soal yang kami amati. Jadi kalau soal pemilu misalnya spesifik itu, jadi saya ada bayangan begini. Jadi harus ada regulasi yang lebih progresif. Gitu. Saya melihat memang belum terlalu progresif. Memang sudah mengcover beberapa, misalkan ini kan era digital lagi, jadi sudah mulai mengatur soal kampanye di media sosial dan media mainstream gitu. Cuman memang saya pikir belum optimal gitu. Nah, ke depan mungkin bisa ada pembenahan regulasi yang lebih progresif. Misalkan taruhlah begini, ini kan yang sangat ramai ini kan relawan-relawan gitu. Jadi organisasi sayap gitu, yang itu memang secara formal itu tidak terdaftar di KPU. Nah, ini yang memang harus diantisipasi. Jadi itu menurut saya solusinya adalah penyempurnaan regulasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih, langsung dicatat ya sama Pak Sosiawan ya. Iya. Sangat penting sekali apa yang disampaikan Mas Fendi tadi ya. Ini juga salah satu catatan penting sesungguhnya bagi kita semua ya, Mas Fendi ya. Bukan hanya Jawa Tengah, tapi ini secara nasional ya. Karena jangkauan penindakan terhadap praktek-praktek di lapangan ketika terjadi penyimpangan, ketika terjadi pelanggaran, itu memang kadang kita lemah karena titik-titik regulasi yang
tidak lengkap dan bisa menjangkau. Pelaksananya ini kan yang di lapangan itu bisa siapa saja, tapi yang diatur di dalam undang-undang itu hanya tim kampanye, pelaksana kampanye atau peserta kampanye sendiri. Dalam arti peserta pemilu ya, bukan peserta kampanye. Nah, ketika itu dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti yang disebut Mas Fendi relawan, nah ini nggak bisa dijerat karena ini bukan tim kampanye, bukan pelaksana kampanye, namanya tidak tertulis. Jadi apa yang terjadi di Madura beberapa waktu yang lalu yang secara nasional viral, prakteknya bentuk-bentuk pelanggarannya nyata, tetapi nggak bisa dijerat karena ternyata dia tidak masuk dalam tim kampanye atau pelaksana kampanye. Baik, itu yang harus dibenahi berarti ya Pak ya. Contoh hanya menegaskan apa yang disampaikan Mas Fendi tadi. Siap. Itu sesuatu yang sangat penting. Oke, baik. Satu lagi Mas Fendi, sejauh mana untuk urgensi keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal pemilu? Oh, penting. Urgent banget ya. Iya, penting, sangat penting sekali karena itu bisa menjamin asas pemilu tadi gitu. Karena pemilu itu dasarnya memang itu. Jadi ini sekali lagi ya, saya ingin mengajak masyarakat bahwa pemilu itu jangan dimaknai kontestasi ya menurut saya, tapi lebih dimaknai sebagai kompetisi yang positif gitu. Ibarat main bola itu, ada aturannya, ada perangkat pertandingannya, ada supporternya, yang itu supporternya harus terdidik gitu. Artinya satu pemahaman. Terus kemudian ada regulasi yang menjamin dan itu harus ditegakkan gitu. Kartu kuning ya kartu kuning, kartu merah kartu kuning, nah, seperti itu kira-kira. Dan saya kira dari sisi pesertanya, timnya yang bermain juga harus memiliki pemahaman yang lebih saya kira. Karena dia adalah yang ditonton, yang kemudian mencari pendukung, yang mencari suara begitu kira-kira itu. Kalau mereka memberi contoh yang kurang baik, saya pikir supporternya juga akan tidak baik begitu. Begitu ya Mas ya. Oke, baik, siap. Baik, sangat menarik nih Mas ya. Tapi kita harus break dulu Bapak dan Mas Fendi, dan tentunya kita masih akan melanjutkan obrolan yang sangat menarik kali ini, masih bertemakan dengan hasil kinerja pengawasan kampanye pemilu 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus hanya di Bangga Jateng.